Para pemirsa yang budiman, salam sejahtera bagi Anda semuanya. Judul dari video saya kali ini adalah sebuah pertanyaan, yaitu Yesus anak Allah atau firman Allah. Saudara, pertanyaan seperti itu atau yang saya angkat menjadi judul dari video saya ini sesungguhnya adalah pertanyaan yang wajar-wajar saja. Karena dua-duanya punya dasar biblikalnya, punya dukungan data-data Alkitabiahnya. Yang satu menyebut Yesus sebagai anak Allah, yang lain menyebut Yesus sebagai firman Allah. Jawaban singkat dan padat saya, Yesus adalah anak Allah, tapi juga sebagai firman Allah. Dua-duanya sebutan itu benar. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Yesus memang sebagai anak Allah, tapi juga Yesus sebagai firman Allah atau logos atau davar dalam Ibraninya atau memra dalam Aramaiknya. Dalam bahasa Arabnya kalimah atau kalimat yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi firman atau sang firman atau logos dalam bahasa Yunaninya. Dia disebut sebagai anak Allah benar, disebut sebagai firman Allah benar. Dua-duanya adalah benar. Itu hanya dua sebutan yang berbeda dari satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dua sebutan yang berbeda, tapi yang merujuk pada satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tidak akan mengulas Yesus sebagai anak Allah, karena dalam video saya sebelumnya sudah saya ulas cukup jelas. Video yang berjudul Benarkah Yesus itu anak Allah? Jadi saya tidak akan mengulanginya lagi. Tapi bagi Anda yang ingin melihatnya, silakan lihat video saya sebelumnya yang berjudul Benarkah Yesus adalah anak Allah? Sekarang saya akan fokus mengajak kita semuanya untuk melihat sebutan berikutnya, yaitu Yesus sebagai firman Allah. Untuk memahami sebutan yang memang sejak dulu, sejak dari kekal sampai kekal sudah disandang oleh Tuhan Yesus, itu paling tidak kita akan melihat 4 hal yang penting yang akan menolong kita memahami bahwa Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Yang pertama, dalam pra-eksistensinya, dalam pra-keberadaannya, dalam kekalan, ya, Yesus itu disebut firman, saudara. Sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia dan dilahirkan 2000 tahun yang lampau kurang lebih lewat rahim perawan Maria. Sebelum itu dia sudah ada dalam kekalan. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Makanya dia pernah berkata pada orang-orang Yahudi yang datang padanya pada suatu kesempatan bahwa sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Jadi sebelum dia jadi manusia, Yesus sudah ada dalam kekalan, ya, dalam posisinya sebagai firman atau sang firman. Mari kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah atau bersama-sama dengan Bapa, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya, sebelum sesuatu ada,
dalam kekekalan dia memang bersama-sama dengan Allah atau dengan Bapa selama-lamanya, tak terpisahkan, saudara. Ya. Jadi praeksistensi Tuhan Yesus itu adalah Sang Firman, Firman Allah, ya, Firman Bapa. Ya, itu yang pertama. Jadi sebelum dinamai Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, dia adalah Sang Firman. Kemudian yang kedua, saudara, yang kedua, yang berinkarnasi, yang menjelma dalam wujud manusia, itu adalah Sang Firman itu sendiri, saudara. Ya. Sang Firman itu sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 14. Mari kita baca. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu, Logos itu, Dafar itu telah menjadi manusia, ya, berinkarnasi atau mengambil rupa manusia, atau saya lebih senang memakai istilah menambahkan ke dalam dirinya kodrat manusia, saudara. Jadi dalam wujudnya sebagai manusia, dia bukan sekadar manusia biasa, saudara. Tampaknya oleh mata kita itu memang manusia, tapi sesungguhnya dia adalah Allah yang berinkarnasi. Karena firman itu adalah Allah, saudara. Pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, dan firman itu Allah. Dan anak itu atau firman itu yang menjadi manusia, yang berinkarnasi, yang mengambil rupa manusia. Jadi Tuhan Yesus itu satu pribadi dengan dua kodrat. Kodrat Allah dan kodrat manusia. Yesus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Dan mengambil rupa manusia atau menambahkan kodrat manusia itu terjadi ketika dia dikandung dan dilahirkan kurang lebih 2000 tahun yang lampau oleh perawan Maria. Ya. Tapi praeksistensinya itu sudah ada sejak kekekalan. Menambahkan dirinya, kodrat manusia itu terjadi melalui proses kandung dan dilahirkan oleh perawan Maria. Makanya, saudara, ketika malaikat memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan, malaikat diutus dari surga, datang dari surga sebagai utusan Allah. Dia menjumpai Maria dan berkata, ya, itu bisa dilihat dalam Lukas pasal 1 ayat 31 dan 32. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini pesan malaikat Jibril, saudara, kepada Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Jadi firman yang menjadi manusia, ya, ketika menjadi manusia dinamai Yesus, dan dia menjadi besar dan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Jadi sah-sah saja, tidak salah kalau Tuhan Yesus disebut sebagai firman Allah, tapi juga sebagai anak Allah, karena dia akan menjadi besar dan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Jadi gak ada masalah, ya, clear. Itu yang poin kedua. Poin pertama, praeksistensi Tuhan Yesus dalam kekekalan. Kemudian inkarnasinya, poin yang kedua, dinamai Yesus Kristus dan dia disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Malaikat sendiri yang mengatakan itu, saudara. Kemudian yang ketiga, kita cepat saja.
salah satu karya kealahan dari Sang Firman atau yang adalah Yesus Kristus itu adalah dia menciptakan, ya, dia ikut berperan dalam proses penciptaan, saudara. Penciptaan bumi, langit, dan segala isinya, penciptaan alam semesta ini dan semuanya itu memang ide Bapa, inisiatif Bapa, proyek Bapa, pekerjaan Bapa, tapi yang dikerjakan oleh Firman atau oleh Anak, saudara. Ya, eksekutornya adalah Anak dengan kuasa Roh Kudus. Ini kita kalau kembali melihat hubungannya dengan Allah Tritunggal. Penciptaan, karya penciptaan itu adalah karya bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa yang punya ide, punya kehendak, proyek untuk menciptakan segala yang ada, dieksekusi, dilakukan, dilaksanakan oleh Sang Firman dengan kuasa Roh Kudus. Jadi karya penciptaan itu adalah karya bersama, karya Allah Tritunggal. Tapi dalam hal ini kita fokus ke Firman yang menciptakan segala sesuatu itu, ya, karena dia memang diberi kuasa oleh Bapa untuk menciptakan segala sesuatu. Mari kita lihat Yohanes pasal 1 tadi, ayat yang ketiga, saudara. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu Firman tadi. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu alam semesta ini dan semua ciptaan itu yang menjadikan Firman. Ya. Jadi ikut berperan dalam proses penciptaan segala sesuatu. Ini memang pekerjaan Bapa. Makanya Tuhan Yesus pernah mengatakan, aku mengerjakan pekerjaan Bapakku. Ya. Penciptaan itu adalah pekerjaan Yesus sendiri juga, yang dalam kekekalan sebelum segala sesuatu ada, posisinya adalah Firman Allah. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Firman itu, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah dijadikan atau yang telah ada, saudara. Dan ini sejajar, paralel juga dengan bahwa yang menjadikan segala sesuatu alam semesta ini adalah anak Allah. Tadi Firman Allah, saudara, dalam Yohanes pasal 1 ayat 3, ya. Tapi mari kita lihat Ibrani pasal 1 ayat yang kedua, ya. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, oleh Anak itu atau Anak Allah, ya, Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Anaknya Allah telah menjadikan alam semesta. Alam semesta ini adalah karya Allah, tapi yang dikerjakan oleh Anak atau Firman Allah. Jadi gak ada kontradiksi, saudara. Firman Allah menciptakan segala sesuatu, Anak Allah menciptakan segala sesuatu, karena Firman Allah itu adalah Anak Allah, dan itu adalah Yesus Kristus sendiri, saudara. Jadi Yesus Kristus itu pencipta kita, saudara. Makanya layak kita sembah, kita hormati, kita muliakan, kita taati, ya, kita ikuti, kita puji, kita sembah, karena Dia adalah pencipta kita, menciptakan sesuatu dalam praesensinya sebagai Firman, tapi juga sebagai Allah. Oleh Dia, oleh Anak itu, Allah telah menjadikan alam semesta. Puji Tuhan.
kita adalah termasuk orang-orang yang berbahagia karena kita mengakui, menerima pencipta kita, yaitu Yesus Kristus yang adalah Sang Firman, juga adalah anak Allah yang menciptakan isi dunia ini, segala sesuatu yang ada. Ya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana nasib orang yang menolak Yesus, membenci, apalagi menghujat, melawan. Saudara, berarti dia melawan penciptanya sendiri. Sungguh satu tindakan yang sangat fatal. Tapi itu urusan orang-orang yang menolak Yesus. Dia hanya menganggap Yesus sebagai nabi saja, atau Yohanes Pembaptis, Yeremia, atau Elia yang saya singgung dalam video saya sebelumnya. Ya, berbahagialah kita yang mengakui, percaya kepada pencipta kita, dan kita menjadi pengikutnya sampai selama-lamanya. Yesus atau Sang Firman atau anak Allah itu pencipta segala sesuatu yang ada. Dan yang terakhir, saudara, ya, dalam surga Yesus itu disebut sebagai Firman Allah. Dia disebut sebagai anak domba Allah. Benar, tapi Firman Allah juga benar. Mari kita lihat Wahyu pasal 19 ayat 13. Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16 itu perikopnya diberi judul Firman Allah. Ini mengacu pada Tuhan Yesus, ya. Tapi perikop sebelumnya itu perjamuan kawin anak domba Allah. Itu dulu oleh Yohanes Pembaptis pernah disebutkan kepada para muridnya, lihatlah, dialah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia ini. Ya. Dan di surga nanti ada perjamuan kawin anak domba Allah itu yang disebut sebagai Firman Allah juga. Mari kita lihat langsung saja Wahyu pasal 19 ayat 13. Ya. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Ia memakai jubah yang dicelup dalam darah. Darah itu melambangkan atau simbol pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yang berdarah-darah, yang mengucurkan darah, yang disalib itu adalah Firman yang berinkarnasi atau Tuhan Yesus, bukan Bapa, bukan Roh Kudus, ya, yang berdarah-darah. Makanya jubahnya dicelup dalam darah. Ini menunjuk pada Yesus Kristus, bukan Bapa dan bukan Roh Kudus, ya. Dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Sosok yang berkuasa di surga itu adalah Firman Allah. Jubahnya dicelup dalam darah yang menggambarkan pengorbanannya, penebusannya atas dosa manusia, dan namanya disebut Firman Allah. Saudara, jadi jelas bahwa kalau Tuhan Yesus disebut anak Allah itu benar, disebut Firman Allah sah-sah saja. Dua-duanya benar dan tidak perlu lagi dibingungkan atau dipusingkan dengan dua istilah yang berbeda ini. Karena ayat-ayat Alkitab, ya, data-data Alkitab ini saling mendukung, saudara. Ya, satu mengatakan anak Allah, satu mengatakan Firman Allah. Dua-duanya benar karena itu memang saling mendukung, saling melengkapi. Ya. Jadi Alkitab tidak pernah membingungkan kita sesungguhnya. Ini karunia Tuhan yang luar biasa, buku pintar hidup kita, Alkitab.
segala ajaran apapun juga itu ditulis atau diwahyukan dari Allah kepada para penulis Alkitab. Dan semua ayatnya, meskipun dengan memakai istilah yang berbeda-beda, ya, tetapi saling melengkapi. Contohnya tadi, ada ayat mengatakan anak Allah, ada ayat mengatakan firman Allah. Benar keduanya. Alkitab itu ayat-ayat yang di dalamnya ribuan ayat ini koheren, saling melengkapi, saling mendukung. Tidak ada kontradiksi sama sekali di dalamnya. Ya, kalau satu ayat Alkitab misalnya kita kurang jelas, nanti akan diperjelas oleh ayat Alkitab yang lain. Jadi Alkitab menjelaskan tentang dirinya sendiri, mengajarkan tentang dirinya sendiri. Jadi bersyukur, berbahagia kita punya firman Tuhan yang adalah pewahyuan dari Tuhan. Dan dia sudah katakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus adalah firman Allah. Begitulah penjelasan saya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sebelum pamit, saya mohon Anda berkenan untuk mengklik tombol subscribe, like dan share, dan boleh juga Anda berkomentar supaya kanal Bambang Suwarno Ministry ini bisa menjadi berkat yang lebih besar lagi kepada para pemirsa yang lainnya. Terima kasih perhatian Anda. Tuhan Yesus, Sang Anak Allah, Sang Firman Allah, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.